Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat bertemu kembali dalam kegiatan pembelajaran PAI. Namun sebelumnya kita awali dulu dengan membaca doa bersama-sama. Semoga dalam kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keberkahan, kemanfaatan. Baik anak-anak, seperti biasa marilah kita awali dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih anak-anak. Selanjutnya pada kesempatan pagi ini anak-anak, saya akan menyampaikan materi yang berkaitan dengan iman kepada hari akhir. Iman kepada hari akhir ini merupakan salah satu dari macam-macam iman, ya. Mungkin ada yang tahu anak-anak, iman kepada hari akhir ini termasuk rukun iman yang keberapa? Oke, termasuk rukun iman yang ke-5. Ini perlu saya sampaikan bahwa tujuan pembelajaran kali ini diharapkan nanti setelah kalian menerima materi ini, ya, nanti kalian mampu menjelaskan makna iman kepada hari akhir, kemudian menjelaskan nama-nama hari akhir dan termasuk tanda-tanda hari akhir. Kemudian yang kedua, setelah kalian mendapatkan materi ini juga nanti bisa atau diharapkan mampu membiasakan berperilaku yang mencerminkan beriman kepada hari akhir dan mampu menjelaskan hikmah beriman kepada hari akhir. Yang dimaksud dengan makna iman kepada hari akhir atau istilah lain adalah hari kiamat, itu adalah percaya dan meyakini bahwa seluruh alam termasuk dunia dan seisinya akan mengalami kehancuran. Ya, jadi nanti pada fase yang terakhir ini, ya, seluruh alam dan isinya itu akan mengalami kehancuran. Itulah yang dinamakan dengan hari akhir. Nah, namun sebelumnya juga ada, ya. Jadi hari akhir atau kiamat itu kan pada teknisnya atau pada prinsipnya itu ada dua, ya. Ada kiamat sughra atau kiamat kubro. Nah, nanti yang dimaksud dalam konteks ini, ya, bahwa seluruh alam termasuk dunia dan isinya akan mengalami kehancuran itu masuk kategori kiamat kubro. Kiamat sughra itu apa? Ya, kiamat sughra itu termasuk kehancuran atau kematian yang merupakan sebagai tanda berakhirnya kehidupan setiap manusia yang bernyawa, ya. Jadi setiap manusia itu nanti akan mengalami kematian. Sebagaimana yang dijelaskan dalam salah satu firman Allah dalam surat Al-Ankabut ayat 57, bahwa Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Ya. Setiap jiwa, setiap manusia itu nanti akan merasakan kematian. Ini ada beberapa nama lain dari hari akhir atau hari kiamat. Ini ada 16 macam nama lain dari hari kiamat. Yang pertama adalah yaumul qiyamah atau diistilahkan dengan hari kiamat. Yang kedua yaumul mahsyar atau hari berkumpulnya manusia di padang mahsyar. Kemudian yang ketiga yaumul hisab, ya, atau hari perhitungan. Kemudian yang keempat yaumul zilzalah atau hari kegempaan atau guncangan.
Yang kelima, yaumul waqi'ah atau hari kejatuhan. Yang keenam, yaumul qari'ah atau hari keributan. Yaumul ghasyiyah atau hari pembalasan. Dalam kehidupan manusia itu kan mengalami 4 tahap, ya, 4 fase. Yang pertama, dulu kalian masih ingat ya, bahwa manusia itu pertama kali hidup di alam kandungan. Kemudian lahir, berubah ya, berada di alam dunia. Nah, nanti sebelum ke alam akhirat, manusia itu juga akan hidup, namanya alam barzakh atau alam kuburan. Nah, alam kuburan inilah yang nanti sebagai kehidupan untuk menunggu ya, atau sebagai fase antara dunia dan akhirat. Di nama lain dari hari akhir itu ada namanya yaumul mahsyar. Ya, itu manusia itu dibangkitkan dari alam kubur atau alam barzakh itu selanjutnya digiring menuju ke alam mahsyar atau padang mahsyar. Untuk apa? Yaitu untuk dimintai pertanggungjawaban. Kemudian yang ketiga, periode yang ketiga adalah yaumul hisab atau yaumul mizan. Nah, inilah setelah manusia dikumpulkan di padang mahsyar itu kalau amal baiknya ya dominan ya, atau lebih baik dari amal jeleknya, ya insya Allah sekalipun matahari yang sangat dekat itu tidak akan mempengaruhi terhadap jiwaan mereka itu. Nah, pada yaumul hisab atau yaumul mizan ini, manusia akan dimintai pertanggungjawaban segala perbuatan selama di dunia. Semuanya ya, tidak pandang bulu, tidak presiden, rakyat, DPR, semuanya ya, masing-masing akan dimintai pertanggungjawaban terhadap perbuatan yang selama di dunia dia lakukan. Itu tidak ada yang bisa mengelak. Utamanya nanti yang akan dimintai pertanggungjawaban adalah, pertama kali yang akan dimintai pertanggungjawaban adalah amalan sholat. Awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamati as-sholatu. Amalan yang pertama kali nanti akan dihisab atau dimintai pertanggungjawaban pada hari kiamat itu adalah amalan sholat. Nah, itu nanti makanya anak-anak jangan pernah meninggalkan sholat. Itu nanti yang akan ditanyakan. Nggak mungkin malaikat menanyakan sopo jenenge pacarmu, tidak. Berapa kambingmu, tidak. Yang ditanyakan adalah bagaimana amal sholatmu. Semuanya akan diminta pertanggungjawaban itu. Termasuk presiden, ketua OSIS, ya, kemudian kepala sekolah, guru. Masing-masing akan dimintai pertanggungjawaban. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian itu adalah pemimpin. Nah, setiap pemimpin itu nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Kemudian periode yang keempat yaitu yaumul asyirat. Ya. Syirat itu adalah sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah SAW adalah jembatan yang membentang di antara dua tepi neraka jahanam. Ini sebagaimana yang disampaikan dalam hadis Rasulullah Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh sahabat Muslim. Kemudian periode yang kelima yaitu yaumul jaza. Nah, ini yang terakhir anak-anak. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kan mempunyai sifat al-wa'du dan al-wa'id. Al-wa'du itu janji, al-wa'id adalah ancaman. Ya. Jadi kalau nanti setelah dihisab atau dihitung amal perbuatannya selama di dunia itu yang baik lebih dominan daripada yang jelek, berarti dia akan mendapatkan jaza. Ya, ini sebagai bukti bahwa Allah itu mempunyai sifat al-wa'du, janji, bahwa Allah akan menempatkan orang yang
soleh, orang yang baik, amal perbuatannya baik, itu adalah tempatnya di surga. Begitu pula misalkan amal perbuatan yang buruk itu lebih dominan daripada yang jelek, yang baik, maka dia juga akan mendapatkan jaza, ya, balasan. Ya, itu sebagai wujud Allah mempunyai sifat al-wa'id, itu ancaman. Itu apa? Ditempatkan di neraka. Makanya jaza itu antara surga dan neraka. Surga diberikan kepada orang yang baik amal perbuatannya, kemudian neraka disediakan untuk orang yang buruk amal perbuatannya. Ini ada satu lagi materi yang terakhir, yaitu perilaku yang mencerminkan pada iman pada hari akhir. Diantaranya di situ adalah berperilaku jujur. Ya, ini perilaku jujur ini sebagai manifestasi dari perilaku beriman pada hari akhir. Kemudian bertanggung jawab, kemudian sikap adil dalam membagi waktu, kemudian beramal untuk masa depan, dan memilih teman yang baik. Memilih teman yang baik itu juga termasuk manifestasi dari perilaku beriman pada hari akhir. Oke, yang terakhir, hikmah dari beriman pada hari akhir itu menumbuhkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian menenteramkan jiwa, memotivasi diri bekerja keras, dan terakhir adalah menyempurnakan keimanan. Itu beberapa hal yang berkaitan dengan perilaku beriman pada akhir-akhir dan hikmahnya. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.